Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dulos Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan alat ini ya. Jadi di beberapa video saya selalu menggunakan alat ini. Nah, jadi sekarang saya kasih tahu bagaimana cara menggunakannya. Kita lihat dari sini ya, di sini. Nah, perhatikan ini ya. Nah, kalau untuk mengukur tegangan aki, kita di posisi sini. Nih, lambangnya ini ya nih. Lambangnya ini. Ini kita buat ngukur aki. Ngukur jalur DC ini. Nah, kalau untuk ngukur jalur spool ini. Nih, lambangnya tuh ini. Nih. Nah, ini buat ngukur jalur spool nih atau jalur AC. Terus kalau misalkan buat ngukur tahanan, kita di lambangnya ini. Nah, lambang ngukur tahanan, lambangnya ini. Nah, untuk ngukur nyambung atau enggaknya kabel, kita di posisi yang gambar bunyi ini. Nih. Nah, jadi misalkan ada kabel yang nggak sampai, contohnya misalkan begini ya. Nah, coba misalkan ini ada jalur kabel yang putus misalkan. Nah, kita mengukur jalur ini. Kalau misalkan dia posisinya udah begini, kita sambung di sini. Nah, ini nyambung, ini nyala tuh. Berarti ini kabel ini nggak putus gitu loh. Jadi kita daripada kita ngeblack jalur kabel body ya, mendingan kita menggunakan alat ini. Jadi kita kayak begini, sambung. Nah, sekarang kita untuk ohm ini ya. Untuk ohm. Nah, ini untuk ohm itu untuk kita mengukur resistor kayak begini nih. Nih. Nah, ini mengukur resistor ya. Tuh. Tahanan resistor yang ada di resistor. Nah, ini 2 kilo. Kalau ini nggak nyampe. Nih, ini 21 ohm. Kalau ini 2 kiloan. Nih, ini bebas bisa dibolak-balik ya. Nah, kalau jalur resistor itu bermasalah, biasanya dia tuh nggak nyambung gitu loh. Oke, sekarang kita praktek bagaimana cara mengukur pengisian, mengukur jalur aki dan mengukur pulser. Kita ke motornya ya. Mengukur pulser, apakah pulser ini hidup atau enggak. Nah, jadi ini sering sekali ada kendala ya, kita nggak tahu pulser ini masih hidup atau udah mati. Sekarang kita cara mengukur pulser, kita di posisi AC di lambang ini nih, di skala 20 aja ya, karena itu lilitannya kecil. Nah, caranya si kabel pulser dari bawah, ini kan kabel pulser dari bawah nih, kita sambung, terus yang satunya kita tempel ke masa ini body ya, terus kita engkol di sini. Lihat ini udah ditempel, kita engkol. Kalau motornya normal dia ini naik, tuh naik kan. Nah, tuh. Berarti ini pulsernya normal ya. Jadi diingat-ingat ya. Nah, untuk ngukur spool, ini kan udah diingat ya tadi cara ngukur pulser normal. Nah, cara ngukur pulser kayak begitu. Kita sambung. Terus kita cara ngukur setrum ya. Setrum pengisian atau lampu. Sama, tapi jangan di posisi yang kecil, karena posisinya dia sini gede, spoolnya gulungannya gede. Kita di 200, kita tempel. Kita tempel ya. Lihat, nih kan dia gede tuh. Tuh, dia sampai 60 kalau keadaan di engkol. Nah, jadi itu buat ngukur
sepul. Sekarang bagaimana cara mengukur aki? Cara mengukur aki kita nyalain ya. Nah, cara mengukur aki itu di lambang ini nih. Nih, perhatikan ya lambang ini. Itu artinya jalur DC. Kita di skala 20. Karena kan aki itu sebenarnya 12 volt. Nah, kita harus di atasnya dia untuk menghindari kelebihan daya. Nah, ini keadaan dia nyala, pengisian sampai 14,40 keadaan nyala ya. Nah, ini untuk mengukur aki di skala ini. Sekarang bagaimana cara mengukur pengisian? Kita buka sikringnya. Satu kita tempel ke sini. Satu tempel ke masa. Satu tempel ke masa. Nah, pengisiannya itu keadaan langsam dia 7, berapa itu? Tuh. Nah, kalau sebelahnya ini aki. Tuh, akinya sampai 14. Nah, jadi itu ya cara menggunakan alat ini. Untuk motor yang penting kita tahu ini AC, ini DC, ini ohm, ini buat nyambung atau tidaknya kabel. Nah, kalau untuk di bawah-bawah ini mungkin untuk elektronik ya, untuk servis-servis TV. Kalau untuk ukuran motor segini juga udah cukup. Oke. Terus untuk masalah ini dibolak-balik, misalkan kita taruh ini di sini. Ini di sini. Untuk jalur untuk multitester ini yang model digital, dia kita bolak-balik pun nggak ada masalah. Hanya ada gambar min. Tuh, ya kan? Itu ya cara menggunakan alat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.